Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Halifah dengan NIM 221920972. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Balance Scorecard atau BSC dalam bisnis Riches Factory. Nah teman-teman, udah tahu nggak sih apa itu Balance Scorecard? Jadi BSC ini adalah kerangka kerja manajemen strategi yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada awal 1990-an. BSC membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi menjadi tujuan organisasi yang terukur, serta memantau kinerja secara menyeluruh dari berbagai perspektif. Jadi bukan hanya finansialnya saja. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih, Balance Scorecard itu intinya adalah alat bantu buat perusahaan biar nggak cuma mikirin untung doang. Intinya, cara pintar buat menerjemahin visi dan strategi jadi aksi nyata yang bisa diukur. Jadi bukan cuma soal keuangan saja, tapi juga soal pelanggan, kerja tim, dan perkembangan jangka panjang. Fokusnya ke semuanya, jadi harus selaras dan jalan bareng. Nah teman-teman, kalian pasti udah nggak asing lagi nih sama Riches Factory, yaitu restoran cepat saji yang khas banget sama ayam crispy-nya yang disirami saus keju lumar. Nah ternyata Riches Factory ini asli brand Indonesia loh. Didirikan pada tanggal 18 Februari 2011 oleh PT Riches Kuliner Indonesia, bagian dari Nabati Group. Gerai pertamanya dibuka di Paris Panjava Mall, Bandung. Dan sejak itu terus berkembang seluruh Indonesia. Keren banget bukan? Jadi melalui video kali ini kita bakal bahas gimana sih cara Riches Factory bisa sukses lewat strategi yang namanya Balance Scorecard ini. Jadi teman-teman, ada 4 perspektif BSC, yaitu yang pertama perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, yang pertama yaitu perspektif keuangan. Tujuan utamanya ya jelas, biar makin untung dan efisien. Riches terus buka cabang di banyak kota, bahkan sampai ke Malaysia loh. Artinya mereka serius banget ngejar pertumbuhan. Meski datanya nggak dibuka ke publik, ekspansi besar-besaran ini nunjukin kalau keuangan mereka stabil dan terus berkembang. Yang kedua, perspektif pelanggan. Jadi Riches ngerti banget nih pentingnya bikin pelanggan puas. Studi dari Denpasar bilang kepuasan pelanggan tuh bergantung langsung ke loyalitas. Jadi makin puas, makin sering balik. Caranya yaitu pelayanan ramah, menu unik, kayak fried chicken, dan interaksi aktif di media sosial. Nah, yang ketiga yaitu perspektif proses internal. Jadi di balik dapur pun mereka juga ternyata kerja keras loh. Mereka fokus ke kecepatan layanan, inovasi menu, dan juga rasa tetap konsisten di semua outlet. Jadi produk-produk unik mereka kayak ayam keju pada pedas level-levelnya jadi bukti kalau mereka akan terus berinovasi. Nah, yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi sumber daya manusia juga tentunya akan diperhatikan. Riches rutin adain pelatihan buat karyawan di banyak kota, termasuk di Banda Aceh. Artinya mereka invest ke SDM biar pelayanan makin oke dan karyawan juga betah kerja di sana. Jadi kesimpulannya, Balance Scorecard ini bantu Riches untuk terus tumbuh dari segala sisi, baik dari duit, pelanggan, proses kerja, sampai ke timnya. Dan ini jadi salah satu alasan kenapa Riches Factory bisa terus relevan dan disukai banyak orang. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat kalau Riches Factory ini nggak cuman fokus jualan makanan enak saja, tapi juga punya strategi yang terarah lewat Balance Scorecard tersebut. Mulai dari sisi keuangan yang terus bertumbuh, pelayanan pelanggan yang makin ditingkatkan, proses operasional yang efisien, sampai pengembangan karyawan dan teknologi. Semuanya berjalan beriringan. Dengan pendekatan ini, Riches Factory bisa tetap kompetitif dan terus berkembang jadi salah satu brand fast food yang digemari di Indonesia. Jadi BSC bukan cuma teori di buku saja, tapi benar-benar bisa bantu bisnis berkembang kalau diterapkan dengan konsisten. Sekian penjelasan dari saya, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.